Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel kami, mari belajar. Oke kawan-kawan, untuk kali ini kita jumpa lagi di acara pruning bonsai. Untuk jenis ini, bagi yang belum tahu ya kawan-kawan, ini namanya asem, bonsai asem pucuk. Soalnya untuk asem sendiri ada yang asem yang manis, ada asem yang kecut ini. Dan untuk perantingannya memang untuk karakter asem ini teman-teman itu memang agak susah. Soalnya untuk percabangan itu mudah sekali mati ranting teman. Dan sebenarnya untuk para penghobi kontes bonsai itu untuk karakter asem jarang diminati karena percabangannya agak susah untuk perantingannya, dan jarang sekali perantingannya sampai yang kecil kayak seperti serut yang sampai cucu cicit, itu sangat sulit sekali untuk jenis asem ini. Cuma untuk karakter batang ini guys, karakter batang ini untuk asem istimewa banget. Dia karakternya tua dan sangat natural, tanpa dipoles, tanpa diproses, itu udah membentuk sendiri untuk karakternya. Jadi untuk semua jenis pohon, jenis tanaman itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak ada yang istimewa ataupun yang sempurna. Tapi untuk saya pribadi ya kawan, itu karena saya itu hanya penghobi, walaupun sulit ataupun nggak masuk kontes itu nggak jadi masalah bagi saya. Soalnya hanya tempat pelampiasan ataupun untuk mengisi kesibukan dan melepaskan lelah dalam sehari bekerja penat. Dan untuk temen yang paling menyenangkan ya bonsai ini menurut saya, karena saya ini hobi teman. Cuma untuk asem, khususnya asem jenis ini, wah itu untuk kesabaran ekstra, benar-benar ekstra teman. Tapi ya itu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya, tinggal kita aja sebagai penikmat itu bisa nggak mencintai apa yang kita punya. Dan untuk perantingan ataupun pruning untuk asem itu sangat gampang sekali. Yes, pokoknya dipotong-potong nanti dia membentuk sendiri. Soalnya karakter
batangnya ataupun percabangan itu selalu meliuk, jarang sekali terjadi lurus, itu jarang sekali tidak terjadi. Jadi walaupun tanpa dipotong, dikawat, tanpa dikawat pun ya nanti ngebentuk sendiri, tinggal kita potong-potong aja. Cuma yang bikin kita kesel kadang udah capek-capek ditungguin dipotong, ternyata stres mati ranting. Ya itulah mungkin segi kekurangan dari si asem ini sendiri. Karena yang namanya penghobi bonsai itu kalau dia benar-benar hobi loh ya kawan, itu harus tahu bagaimana cara kita menilai bonsai. Soalnya setiap pembonsai sendiri itu berbeda-beda. Seperti contoh saya sendiri dalam menilai bonsai ini, itu saya ibaratkan itu kehidupan yang seperti saya alami, saya jalani. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya berkata begitu? Nah, ya karena dia juga kan makhluk hidup seperti kita juga, cuma bedanya dia nggak bisa jalan gitu aja, tapi sama-sama tumbuh dewasa, mulai nol kecil sampai tua. Untuk mempelajari filosofi bonsai itu wah sangat panjang sekali teman. Kalau saya ceritakan dari awal mungkin panjang banget ceritanya, tapi sedikit ini ada saya ambil kesimpulannya aja. Itu menurut saya, versi saya ya, bahwa dalam membangun sebuah kehidupan, entah itu pribadi, entah itu keluarga, intinya suatu bangunan kalau pengen kuat, pengen kokoh, pondasinya dulu ya. Seperti bonsai ini, kalau pengen kuat, pengen kokoh, kelihatan kekar, ini yang pertama dibangun itu pondasi. Kalau untuk bonsai itu akar, itu untuk mengenali dari pertama. Dan untuk yang kedua batang, ketiga cabang, keempat dan seterusnya, mulai dari ranting sampai daun-daun itu secara poin-poinnya aja secara ringkas gitu, kita ambil poinnya gitu. Untuk lebih detailnya mungkin nanti kalau saya udah ada waktu mau tak ceritain tentang perpaduan ataupun bisa dibilang kita sebagai penikmat bonsai bagaimana bisa mengambil inspirasi kehidupan
dari bonsai itu sendiri. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari itu semua, jadi kita dalam merawat bonsai itu nggak ada bosennya dan selalu bahagia, karena dia juga sebagai apa ya, tempat inspirasi kita sendiri dalam menjalani hidup ini di dunia. Dan kalau kita bisa benar-benar menikmati, mengerti arti sendiri, itu kita sendiri dalam menjalani hidup ini sangat berhati-hati, teman. Soalnya kita tahu sekali melangkah kita salah, untuk mengembalikan suatu kondisi seperti awal itu sangat susah sekali. Seperti aja kita memotong cabang seperti ini, kita potong gampang, tapi untuk mengembalikan ke asalnya seperti awal itu sangat susah, menunggu waktu yang sangat lama. Dan mungkin untuk teman-teman sendiri ada yang juga begitu, udah bisa menikmati dan menghayati dan mengambil hikmah ataupun inspirasi dari dan merawat bonsai itu sendiri. Oke kawan, untuk sementara kita cukup sekian dulu. Mungkin lain waktu kita sambung lagi untuk cerita-cerita masalah bonsai. Dan ini hasil karya saya sendiri, walaupun tidak sebagus yang kalian punya semua, tapi setidaknya apapun itu hasil karya kita, sejelek apapun itu, asal kita menghargai, menghayati, menikmati, dan merawatnya yang baik, pasti ada sisi baiknya untuk kita sendiri, apapun itu. Entah nilai uang, entah nilai kebahagiaan, ataupun nilai-nilai yang lain yang banyak sekali manfaatnya untuk kita sendiri. Oke, salam bonsai, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel kami, mari belajar. Oke kawan-kawan, untuk kali ini kita jumpa lagi di acara pruning bonsai. Untuk jenis ini, bagi yang belum tahu ya kawan-kawan, ini namanya asem, bonsai asem pucuk. Soalnya untuk asem sendiri ada yang asem yang manis, ada asem yang kecut ini. Dan untuk perantingannya memang untuk karakter
asem ini teman-teman itu memang agak susah, soalnya untuk percabangan itu mudah sekali mati ranting teman. Dan sebenarnya untuk para penghobi kontes bonsai itu untuk karakter asem jarang diminati karena percabangannya agak susah untuk perantingannya, dan jarang sekali perantingannya sampai yang kecil kayak seperti serut yang sampai cucu cicit, itu sangat sulit sekali untuk jenis asem ini. Cuma untuk karakter batang ini guys, karakter batang ini untuk asem istimewa banget. Dia karakternya tua dan sangat apa ya, natural, tanpa dipoles, tanpa diproses, itu udah membentuk sendiri untuk karakternya. Jadi untuk semua jenis pohon, jenis tanaman itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak ada yang istimewa ataupun yang sempurna. Tapi untuk saya pribadi ya kawan, itu karena saya itu hanya penghobi, walaupun sulit ataupun nggak masuk kontes itu nggak jadi masalah bagi saya, soalnya hanya tempat pelampiasan ataupun untuk mengisi kesibukan dan melepaskan lelah dalam sehari bekerja penat. Dan untuk temen yang paling menyenangkan ya bonsai ini menurut saya, karena saya ini hobi teman. Cuma untuk asem, khususnya asem jenis ini, wah itu untuk kesabaran ekstra, benar-benar ekstra teman. Tapi ya itu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya, tinggal kita aja sebagai penikmat itu bisa nggak mencintai apa yang kita punya. Dan untuk perantingan ataupun pruning untuk asem itu sangat gampang sekali. Yes, pokoknya dipotong-potong nanti dia membentuk sendiri, soalnya karakter batangnya ataupun percabangan itu selalu meliuk, jarang sekali terjadi lurus, itu jarang sekali tidak terjadi. Jadi walaupun tanpa dipotong dikawat, tanpa dikawat pun ya nanti ngebentuk sendiri, tinggal kita potong-potong aja. Cuma yang bikin kita kesel kadang udah capek-capek ditungguin dipotong, ternyata stres mati ranting. Ya itulah mungkin segi kekurangan dari si asem ini sendiri. Karena yang namanya penghobi bonsai itu kalau dia benar-benar hobi loh ya kawan, itu harus tahu
bagaimana cara kita menilai bonsai. Soalnya setiap pembonsai sendiri itu berbeda-beda. Seperti contoh saya sendiri, dalam menilai bonsai ini, itu saya ibaratkan itu kehidupan yang seperti saya alami, saya jalani. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya berkata begitu? Nah, ya karena dia juga kan makhluk hidup seperti kita juga, cuma bedanya dia nggak bisa jalan gitu aja, tapi sama-sama tumbuh dewasa, mulai nol kecil sampai tua. Untuk mempelajari filosofi bonsai itu wah sangat panjang sekali teman. Kalau saya ceritakan dari awal mungkin panjang banget ceritanya, tapi sedikit ini ada saya ambil kesimpulannya aja. Itu menurut saya, versi saya ya, bahwa dalam membangun sebuah kehidupan, entah itu pribadi, entah itu keluarga, intinya suatu bangunan kalau pengen kuat, pengen kokoh, pondasinya dulu ya, seperti bonsai ini kalau pengen kuat, pengen kokoh, kelihatan kekar, ini yang pertama dibangun itu pondasi. Kalau untuk bonsai itu akar, itu untuk mengenali dari pertama. Dan untuk yang kedua batang, ketiga cabang, keempat dan seterusnya, mulai dari ranting sampai daun-daun itu secara poin-poinnya aja teman. Secara ringkas gitu kita ambil poinnya gitu. Untuk lebih detailnya mungkin nanti kalau saya udah ada waktu mau tak ceritain tentang perpaduan ataupun bisa dibilang kita sebagai penikmat bonsai bagaimana bisa mengambil inspirasi kehidupan dari bonsai itu sendiri. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari itu semua, jadi kita dalam merawat bonsai itu nggak ada bosennya dan selalu bahagia, karena dia juga sebagai tempat inspirasi kita sendiri dalam menjalani hidup ini di dunia. Dan kalau kita bisa benar-benar menikmati, mengerti arti sendiri, itu kita sendiri dalam menjalani hidup ini sangat berhati-hati teman. Soalnya kita tahu sekali melangkah kita salah, untuk mengembalikan suatu kondisi
kondisi seperti awal itu sangat susah sekali. Seperti aja kita memotong cabang seperti ini, kita potong gampang, tapi untuk mengembalikan ke asalnya seperti awal itu sangat susah, menunggu waktu yang sangat lama. Dan mungkin untuk teman-teman sendiri ada yang juga begitu, udah bisa menikmati dan menghayati dan mengambil hikmah ataupun inspirasi dari dan merawat bonsai itu sendiri. Oke kawan, untuk sementara kita cukup sekian dulu. Mungkin lain waktu kita sambung lagi untuk cerita-cerita masalah bonsai. Dan ini hasil karya saya sendiri, walaupun tidak sebagus yang kalian punya semua, tapi setidaknya apapun itu hasil karya kita, sejelek apapun itu, asal kita menghargai, menghayati, menikmati, dan merawatnya yang baik, pasti ada sisi baiknya untuk kita sendiri, apapun itu. Entah nilai uang, entah nilai kebahagiaan, ataupun nilai-nilai yang lain yang banyak sekali manfaatnya untuk kita sendiri. Oke, salam bonsai, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.